Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali pagi hari ini Tuhan memberi kita kesempatan kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama melalui program Roti Gembala. Pagi hari ini saya akan bawakan renungan firman Tuhan dengan judul Salah Paham. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong salah paham, misal kita salah paham kepada orang lain, maka penyebabnya itu biasanya adalah kita atau pihak yang satu itu tidak memahami secara persis apa yang dimaksud oleh pihak satunya, gitu ya. Kalau ada dua orang yang kemudian salah paham satu dengan yang lain, maka penyebabnya itu karena yang satu nggak tahu apa yang dimaksud dengan pihak yang satunya ini, salah menangkap maksudnya baik, tapi pihak yang satu menangkapnya tidak baik, akhirnya terjadilah salah paham. Demikian Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita seringkali kita juga salah paham kepada Tuhan. Kita seringkali salah menafsirkan rencana dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita menganggap Tuhan itu jahat, Tuhan itu lambat, Tuhan itu gak peduli sama kita, Tuhan gak memperhatikan doa kita, Tuhan gak jawab doa kita, Tuhan meninggalkan kita sendiri. Mungkin kita merasa seperti itu karena kita salah paham, kita salah memahami, kita salah mengerti, kita salah menangkap maksud Tuhan dalam hidup kita. Yang pasti maksud Tuhan itu pasti baik, tapi kitanya yang seringkali menangkapnya tidak baik. Kalau terjadi sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita akan mulai ngomong, Tuhan kok ini terjadi, Tuhan kok jahat, Tuhan kok gak dengar doaku, kok rencanaku gak berjalan seperti sebagaimana seharusnya. Tuhan, aku merencanakan begini tapi kenyataannya kok Tuhan izinkan seperti ini. Kenapa kok Tuhan jahat sama aku? Seringkali kita berkata seperti itu pada Tuhan, kita salah paham. Kita akan membaca ayat-ayatnya Bapak Ibu Saudara supaya kita tahu, supaya kita tidak lagi salah paham kepada Tuhan. Kita baca ayat-ayat ini, favorit banget ayat-ayatnya ini pasti. Di dalam Mazmur 23 ayat 1-4 terjemahan baru. Saya baca ayat pertama dulu. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya yakin, saya percaya langsung Bapak Ibu Saudara, amin. Puji Tuhan, Tuhan memang adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Saya lanjut ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Lagi, ayat 2 ini kita juga bisa mengaminkan dengan sangat lantang, dengan sangat yakin. Oh, Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau, tempat yang nyaman, tempat yang subur. Ini bicara tentang berkat dan pemeliharaan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oh, aku berkecukupan. Amin. Kita mengaminkan dengan sangat yakin. Kemudian ayat ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan. Kita dengan gampang berkata puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar. Sekarang kita mulai masuk ayat keempat Bapak Ibu Saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, mulai di ayat 4, mulai mikir, sebentar Tuhan, kok ada kata-kata aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan, aku gak mau. Mungkin kita berkata seperti itu. Mungkin kita protes, aku tidak mau mengalami lembah kekelaman. Aku mau tadi padang yang berumput hijau. Aku mau air yang tenang. Aku mau Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Aku mau itu. Tapi kalau jalan dalam lembah kekelaman, Tuhan, aku gak mau. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita anak Tuhan anti dengan yang namanya proses, anti dengan yang namanya kesusahan, kesulitan, tantangan. Kita maunya tuh berkat, pemeliharaan, janji Tuhan dan lain-lain. Tapi lembah kekelaman ini juga salah satu bagian dalam hidup kita.
Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman. Ada lanjutannya Bapak Ibu Saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Sekalipun Tuhan mengizinkan kita menjalani proses yang gak enak dalam hidup kita, tapi ayat ini berkata Tuhan itu beserta dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut bahaya. Ini sesuatu yang menguatkan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi pertama-tama kita harus sadar, kita harus tahu bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami proses. Kita suntuk, kita jenuh, kita bosan, kita mengalami tantangan atau masalah. Itu kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Tapi janji Tuhan adalah Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita lanjut bagian selanjutnya ayat 4 ini. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar Tuhan bawa gada, apa Tuhan mau pukul saya? Apa saya kalau salah harus Tuhan pukul pakai gada ya? Tuhan mau hukum mungkin. Kita sudah berpikir macam-macam. Apakah Tuhan bawa tongkat lagi? Apakah Tuhan mau pukul saya dengan tongkat itu? Apakah Tuhan mau membuat saya menderita? Kok Tuhan bawa gada dan tongkat? Apa saya mau dihajar oleh Tuhan? Kita mulai berpikir yang macam-macam. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu pengertian gembala membawa gada dan tongkat. Gada yang dibawa oleh gembala itu gunanya untuk menghalau binatang buas yang mau memangsa domba-domba gembalaannya. Jadi bukan untuk memukul dombanya, tapi untuk menghalau binatang buas yang mau memakan domba-dombanya ini. Jadi ini untuk melindungi, bukan untuk memukul dombanya. Tongkat juga. Tongkat ini bukan untuk memukul dombanya juga, tapi tongkat ini gunanya untuk menarik, mengarahkan domba-domba yang tersesat, yang terperosok itu diambil dengan tongkat ini. Makanya tongkatnya bentuknya ada kaitnya begitu, seperti cantolannya kandang burung itu Bapak Ibu Saudara, ada kaitnya. Itu untuk mengambil domba yang terperosok, juga untuk mengarahkan domba supaya jalannya nggak tersesat. Jadi gada dan tongkat gembala ini bukan untuk menghajar dombanya. Kalau tadi kita mungkin sudah salah mengerti, Tuhan, apa Tuhan mau pukul aku ya? Apa Tuhan mau hukum aku ya? Sebenarnya tidak. Betul, setiap tindakan atau dosa yang kita lakukan itu selalu ada konsekuensinya. Tapi Tuhan tidak kemudian dengan senang menghajar kita, tidak. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau menggendong kita, mengangkat kita kembali kalau kita sudah jatuh. Sekalipun kita tetap harus menjalani proses atau konsekuensi atas perbuatan dan kesalahan kita. Tapi Tuhan tetap menyayangi kita. Bukan berarti Tuhan bawa gada dan tongkat ini untuk memukul kita, tidak. Tapi untuk mengamankan kita dari bahaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu maksud Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan gampang curiga sama Tuhan. Kita tidak akan gampang berkata, oh Tuhan jahat, Tuhan tinggalkan aku sendiri, Tuhan gak dengar doaku. Enggak, tapi kita akan bisa menyelami isi hati Tuhan dan berkata, aku yakin Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupku. Nah Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat selanjutnya di dalam Roma 8 ayat 28, terjemahan baru. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini jelas mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dalam hidup kita ini, apapun itu, sekalipun itu hal yang sepele atau hal yang penting, di situ Tuhan turut bekerja. Untuk apa Tuhan ikut bekerja? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tujuannya cuma satu, yaitu mendatangkan kebaikan bagi kita. Di sini dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Apakah kita termasuk golongan orang yang mengasihi Dia? Orang yang mengasihi Dia dalam ayat ini yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya sangat yakin, percaya kita semua adalah orang yang terpanggil dan kita masuk dalam rencana Allah dalam hidup kita seperti sudah saya sampaikan minggu lalu. Dan bagi kita janji Tuhan ini berlaku. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun itu, jangan pernah merasa urusanku ini terlalu sepele buat Tuhan. Masa ya Tuhan mau denger sih? Enggak. Tidak ada yang terlalu sepele bagi Tuhan. Atau sebaliknya, masalahku ini terlalu berat. Apa Tuhan mau ya? Apa Tuhan bisa ya luputkan aku dari masalah ini? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Bagi kita mungkin banyak yang sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Jadi mulai dari hal sepele sampai hal yang terpenting sekalipun Tuhan ada di situ, Tuhan ikut bekerja, Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu punya maksud yang baik dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan izinkan terjadi hal yang kurang enak dalam hidup kita, proses terjadi dalam hidup kita, tantangan, masalah terjadi, tapi bukan berarti Tuhan jahat, bukan berarti Tuhan ingin kita sengsara, tapi Tuhan mau kita semakin sempurna, Tuhan mau kita semakin kuat, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Dia. Dan apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita paham, kita ingat terus hal ini, maka kita tidak akan lagi salah paham pada Tuhan. Berbahagialah Bapak Saudara sudah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan kemudian melakukannya. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kami adalah domba-domba gembalaannya Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Tuhan tidak jahat, Tuhan tidak menghukum kami, tapi Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan proses kami, membentuk kami supaya kami semakin serupa dengan gambar Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Tanamkan, meteraikan firman dalam hati kami, jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia. Pagi hari ini, Hamba berdoa setiap jemaat Tuhan, dalam setiap aktivitas masing-masing, apapun yang dikerjakan, apapun yang direncanakan, Tuhan Kau selalu ada di tengah-tengahnya. Biarlah hari ini kami menghidupi agenda Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami dan bukan kehendak kami yang terjadi. Karena kami yakin dan percaya, kalau kehendak Tuhan yang terjadi, maka itulah yang terbaik buat kami. Kami akan berkemenangan hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami serahkan semua tangan Tuhan. Ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.